Saudara, imbas perang Iran dan AS Israel, pasukan minyak dunia terganggu. Saat ini masih banyak kapal minyak tertahan di Selat Hormuz. Sementara Presiden Trump menyatakan akan memblokade Selat Hormuz. Lalu bagaimana Indonesia mengantisipasi situasi ini? Bagaimana ketahanan energi Indonesia jika krisis Timur Tengah terus berlanjut? Kita ulas bersama Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya, sudah bersama kami studio. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam, Mbak Cindy. Bersama kami juga sudah ada Direktur Program Indef, Aisyah Rahbini. Selamat malam, Bu Aisyah. Selamat malam, Mbak Cindy. Oke, Pak Bambang, tadi beberapa poin disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Rusia adalah konsultasi satu, kedua pererat kerjasama bidang ekonomi dan energi. Kalau kita menerjemahkan pernyataan dari Presiden, kerjasama bidang energi ini bisa diartikan impor pasokan BBM atau ada lagi? Ya, bisa dalam arti seluas-luasnya, tetapi yang jelas bahwa kepergian Presiden beserta rombongan ke Rusia, tentu ini kan terkait dengan apa yang menjadi persoalan geopolitik dan geoekonomi pada saat ini, bahwa persoalan energi itu menjadi satu hal yang penting. Jadi saya pikir berangkatnya Presiden ke Rusia bersama kontingen, termasuk di dalam itu adalah Menteri SDM, ini adalah terkait dengan kita berusaha menjejaki kemungkinan untuk pengadaan BBM atau crude itu dari ataupun LPG itu dari Rusia. Karena kita tahu bahwa selama ini minyak, crude, BBM ataupun LPG gas dari Rusia itu di-ban oleh Amerika Serikat. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan internasional itu takut berurusan dengan perusahaan-perusahaaan dari Rusia. Nah, demikian juga Pertamina. Nah, kita tahu kalau Pertamina misalkan ketahuan nih Amerika membelanjakan atau beli atau mendapat pengadaan crude ataupun gas yang bersumberkan dari Rusia, itu Pertamina terancam untuk dicairkan bond sanction dari Amerika, sehingga ini cukup memberatkan. Sehingga terobosannya apa di saat ini adalah coba pendekatannya bukan lagi B2B tetapi G2G. Maka keberangkatan Presiden beserta rombongan ke Rusia pada saat ini adalah rangkaian dalam rangka bagaimana untuk menjajaki G2G tadi. Jadi tadi Presiden bilang ada sesuatu yang harus saya tangani sendiri gitu ya? Betul. Dan ini kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden. Ini beliau sangat gesit dan tanggap di dalam melihat situasi ini. Beliau tahu pada level ini kan betul-betul yang namanya lobby tingkat tinggi ya antar kepala negara seperti itu. Oke, tapi kalau kita membandingkan juga ketika Indonesia punya hubungan yang cukup dekat dengan Amerika Serikat, itu juga tidak akan berdampak ada sanksi ekonomi misalnya untuk Indonesia? Jadi saya pikir ya ini kan harus kita jajaki. Pada beberapa yang lalu kan Amerika Serikat sempat mengatakan bahwa diberikan ruang bagi juga minyak-minyak dari Rusia untuk dapat keluar. Tapi ingat, kita kan tidak mau terkecoh, jangan sampai gara-gara itu kemudian Pertamina jadi korban. Jadi dalam hal ini saya pikir adalah merupakan satu effort dan upaya yang sangat baik dan sangat bagus dari Presiden Prabowo untuk menjajaki ini langsung kepada Presiden Putin, bahwa Indonesia akan mencoba untuk pengadaan sumber BBM atau crude ataupun gas itu dari Rusia. Nah, tapi kan dengan kondisi ketergantungan kita pada impor minyak masih tinggi sekali, sekitar 70%. Proyeksinya kalau kita dapat pasokan dari Rusia bisa membantu berapa banyak, Pak? Kita belum tahu persisnya akan diberi berapa ya, tetapi yang jelas bahwa pada saat ini total kebutuhan Indonesia kan kurang lebih 1,5 sampai 1,6 juta barel per hari total ya, total. Kapasitas produksi lifting kita itu kemarin kami sudah RDP, itu dilaporkan SKK per hari ini memang sudah di atas target APBN, yaitu sekitar 635.000 barel. Kapasitas kilang kita itu ada sekitar 1,2 juta barel. Jadi memang ada gap yang harus ditutupi untuk memenuhi kilang kita. Ya kira-kira sekitar 600 lah kurang lebih, 600.000 barel per hari. Nah kemudian sisanya berarti kita perlu produk. Nah hal seperti ini kan kita sejak awal, sejak perang di Selat Hormuz itu berlangsung, H+4 tuh kita sudah memitigasi, sudah mendiversifikasi sumber pasokan. Jadi saya juga sudah cek tadi kepada Pak Dirjen Migas, beliau fix bahwa per hari ini sejak dari awal perang itu berlangsung, kita sudah memindahkan. Jadi kemarin itu kan ada beberapa kargo yang memang bersumberkan dari Selat Hormuz, kita sudah alihkan semua. Gas sudah kita alihkan, LPG ya,
kemudian juga sumber-sumber crude juga sudah kita alihkan, tidak lagi dari sana. Berarti 20% kebutuhan itu sudah dialihkan semua? Sudah Oke. semua. Kalau gitu ke Bu Aisyah. Bu Aisyah, oke, diversifikasi sumber energi ini kan adalah sebuah keharusan. Tapi kalau misalnya Rusia menjadi alternatif yang sekarang sedang dijajaki, ini adalah opsi yang memang rasionalkah? Iya, kalau saya rasa ini tuh cukup rasional ya, karena di saat genting seperti ini yang kita hadapi kan ke depan adalah ada kemungkinan untuk krisis energi. Dimana kalau tadi kita juga lihat dan perhatikan observasi bahwa negosiasi dan bagaimana kondisi di Timur Tengah antara AS dan Iran ini kan belum juga menemui titik terang gitu ya. Dan ke depan saya rasa resiko masih cukup tinggi dan terbukti juga dengan harga yang sangat tinggi ya, crude oil ini juga naik sampai 100 ketika tadi gagalnya negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran. Jadi kemungkinan ke depan masih tetap uncertainty, sehingga memang pemerintah perlu untuk melihat ya atau mencari diversifikasi sumber-sumber yang mana bisa untuk menutupi kekurangan kebutuhan minyak di dalam negeri, seperti itu, Mbak Cindy. Sebelumnya kan juga sama Menteri SDM Bahlil Lahadalia sempat bilang kalau kita juga mempertimbangkan untuk impor dari Amerika Serikat. Kalau dibandingkan antara dua negara itu, mana yang lebih menguntungkan secara harga maupun efektivitas? Iya, kalau kita lihat mungkin dua-duanya juga adalah sumber ya dari pasokan impor dari BBM. Namun kita juga perlu lihat bagaimana tadi misalnya di harga berapa ya, apakah ketersediaannya juga bisa cepat ya, misalnya masuk ke Indonesia berapa lama gitu ya. Sementara kan kita juga tadi kalau misalnya disampaikan bahwa pasokan itu masih cukup ya oleh Pak Menteri Bahlil, namun ke depan kita melihat kebutuhan dari beberapa bulan ke depan. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan saya rasa. Juga melihat dari kerjasama partnership yang sudah ada, mana yang kira-kira bisa segera diimplementasikan dan dilaksanakan gitu ya untuk segera didapatkan, seperti itu. Oke, rangkaian kunjungan kerja ini kan artinya mau mengamankan pasokan yang kalau kata Menteri SDM kan sebenarnya kita 20 harian ini masih ada nih ketahanan energi kita. Tapi apakah itu benar-benar adalah angka yang aman? Karena kalau kita bandingkan dengan Jepang sampai 8 bulan. Tapi jangan dijawab dulu. Nanti Mbak Aisyah dan Pak Bambang kita akan sambung lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kunjungan kerja Presiden Prabowo ini kan memang adalah rangkaian untuk mengamankan pasokan minyak di dalam negeri. Tapi kalau Bu Aisyah, menurut Anda, kalau ketahanan energi kita sekarang kalau kata Menteri SDM ya 20 harian lebih lah. Ini adalah jumlah yang amankah? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi oleh publik? Iya, kalau kita melihat data mungkin ya, memang standar untuk negara-negara maju untuk stok ya itu adalah 90 hari ke depan. Namun memang kita saat ini di posisi yang 20 sampai 30 hari gitu ya. Nah, ini mungkin tadi salah satunya PR juga ya untuk pemerintah juga supaya bisa ke depan bisa mengekspand gitu supaya bisa sanggup gitu untuk 20 sampai 30. Pasti juga infrastruktur dan lain-lain itu juga diperlukan. Namun saya rasa di dalam jangka pendek ini yang kita harus perlukan memang kan menjaga stok pasokannya. Kan tidak gampang untuk mengekspan sampai dari 20, 30 ke 90 itu juga pasti butuh waktu. Saya rasa nanti juga mungkin didorong oleh Pak Bambang untuk hal ini gitu ya dari sisi legislatif supaya juga bisa mampu. Namun di jangka pendek ini ketika memang ya kondisinya seperti ini gitu ya, berarti ya harus mencari cara lagi yang lain gitu ya, solusinya bagaimana ya. Tadi salah satunya mungkin kita mendiversifikasi dari beberapa negara yang bisa memberikan pasokan ya terhadap impor BBM kita. Oke, kalau itu solusi jangka pendeknya sudah dilakukan atau sedang dilakukan. Solusi jangka panjangnya menambah pasokan kita sampai angka aman 90 hari, mungkin nggak Pak Bambang? Jadi gini, yang namanya penyangga itu menurut teori itu ada 3 jenis. Pertama, cadangan operasional. Nah, inilah yang Indonesia tersebut, sekitar 20 sampai 25 hari. Ya. Kemudian yang kedua itu namanya cadangan penyangga energi. Nah, cadangan penyangga energi ini yang kira-kira kita ingin menuju kepada 90 hari. Dan memang kita harus akui kita belum melakukan itu. Tetapi ingat, untuk cadangan penyangga, untuk cadangan operasional kita sudah bisa penuhi itu. Lalu kemudian yang ketiga itu cadangan strategik.
Nah, kita jangan bandingkan Indonesia dengan misalkan Amerika, dengan Jepang, apalagi Jepang. Jepang ini kan dia net importer, dia nggak punya minyak, maka dia memang perlu cadangan strategik sampai ratusan hari begitu. Nah, terkait dengan ini, yang jelas memang sudah dibahas antara Presiden dengan Menteri bahwa nanti yang terkait dengan cadangan penyangga energi ini akan segera kita akselerasikan. Karena sebetulnya yang membedakannya itu terkait dengan persoalan infrastruktur. Kita perlu tangki-tangki timbun seperti itu, tangki storage seperti itu. Oke, dan itu bahkan butuh waktu berapa lama? Ya, itu makanya ini kan jangka menengah kan, dalam waktu mungkin setahun atau 2 tahun pembangunan dan sebagainya. Kita akan kembalikan itu nanti kepada kebijakan eksekutif seperti apa gitu. Oke, sambil ya langkah mitigasi itu sering diupayakan, tapi dengan kondisi Selat Hormuz saat ini masih ditutup, Iran bilang ya nanti Indonesia kalau mau negosiasi lagi ya sama yang pasukan pengamanan di sana. Dengan kondisi masih panas seperti itu, kita juga punya langkah lain nggak yang bisa diupayakan? Pertama, dari Selat Hormuz itu kan kita ada 2 jenis, crude dan LPG. Yep. Ya, LPG kita dari Aramco. Kita sudah nggak ambil lagi di sana, per bulan tuh rata-rata 3 kargo. Tadi saya mendapat laporan dari Patra bahwa untuk LPG kita sekarang ini berasalkan dari beberapa sumber. Jadi sampai dengan bulan Mei itu clear, nggak ada masalah. Yaitu kita dapat 1 kargo dari Aljazair, kita dapat 1 kargo dari Australia, kita dapat 1 kargo dari Amerika, dan kita dapat 1/4 kargo dari Malaysia. Nah, kemudian terkait dengan crude, di sana itu kan namanya Arabic Light Crude kalau nggak salah namanya ya, Arabic Light Crude ya. Itu yang jenis yang sama yang segera tergantikan itu berasal dari Malaysia dan dari Kazakhstan. Karena ini jenis minyak yang memang cocok untuk kilang kita. Jadi saya pikir sebetulnya kita pada hari ini perang yang ada di sana itu kita sudah tidak terpengaruh. Karena kita sudah mendiversifikasi, mengalihkan sumber-sumber pasokan. Tidak lagi tergantung dari kawasan itu. Justru sebetulnya yang rugi ya negara-negara di kawasan itu, mereka tidak bisa berbisnis, dia bisa berdagang. Berarti ini juga apakah jadi alasan? Karena kan beberapa negara sudah menyatakan krisis energi. Malaysia juga kalau nggak salah Juni ya, mereka mempersiapkan masyarakat untuk Juni mulai siap-siap. Kita bilangnya krisisnya sudah lewat, apakah memang gitu? Pengertian krisis tidak lewat itu kan pengertian begini, bahwa kita ini kan segala sesuatu yang terkait dengan cadangan operasional tadi, dan semua itu sudah terpenuhi. Jadi supply chain-nya yang tadi sempat terganggu, sekarang sudah mulai settle kembali, dan inilah yang dilaporkan oleh Pak Bahlil kemarin itu. Dan kita harus kasih apresiasi bahwa kemarin itu semua bekerja. Presiden juga luar biasa sampai ke Jepang, ya. Kemudian hasilnya kan kita dapat kargo dari Impact Australia, ya. Jadi menurut saya kunjungan Presiden kemarin ke Jepang bersama rombongan ini membawa beberapa hal. Pertama, kita mendapat sumber tambahan pasokan, dan yang kedua kita mendapat kepastian investasi yang harusnya dilakukan oleh Impact di Masela di Maluku itu. Dan ini kita perlu akselerasi lah. Jadi sehingga demikian seperti Mbak tanyakan tadi, jangka pendek, menengah, dan panjangnya kita sudah lakukan itu. Oke, kalau menurut Bu Aisyah sebenarnya ini adalah bentuk kepercayaan diri dari pemerintah kalau memang kita kondisinya aman, atau masih ada yang harus kita khawatirkan? Iya, kalau kita bicara terkait dengan risiko, memang ke depan masih cukup tinggi ya Mbak Cindy ya. Terlihat juga dari mungkin respon dari harga crude ya, crude oil yang sampai bukan melejit, maksudnya pas $100 per barrel. Ini juga salah satu bentuk respon dari ketidakpastian ini gitu ya. Dan saya rasa kewaspadaan, kehati-hatian itu juga tetap diperlukan, di samping juga optimisme dan mencari solusi yang paling baik buat pasokan dan untuk menghindari kita juga dari krisis ya energi. Jadi saya rasa segala upaya juga tetap perlu dilakukan, termasuk tadi mencari diversifikasi selain ke Rusia ya. Semoga nanti juga ada hasilnya dari negosiasi yang diusahakan pada kunjungan ini gitu ya. Tapi juga sambil juga mencari bagaimana supaya mungkin ada PR-PR lagi yang lain, misalnya bagaimana supaya kapal dari Pertamina juga bisa lolos. Itu kan juga perlu negosiasi juga ya, masih terus dilanjutkan. Lalu juga bagaimana misalnya transisi ya, kita juga kan juga ada banyak usaha yang bisa diupayakan selain juga pasokan tadi juga
penuhi, tapi juga misalnya transisi ke upaya listrik ya, kendaraan non fossil fuels gitu, itu Oke. juga perlu di jalan berbarengan. Tapi Bu Isya, kalau dibilang krisis kita untuk Indonesia sudah lewat, Anda sepakat atau tidak? Mungkin lebih tepatnya kita harus tetap berhati-hati ya kalau ke depan ya. Krisis pun juga sebenarnya kan dikatakan krisis kalau benar-benar langka dan tidak ada. Sementara kalau tadi kita lihat juga mungkin untuk konsumsi juga masih bisa, tapi apakah ke depan kita masih tetap terpenuhi gitu ya, itu kan yang menjadi tantangan gitu ke depan. Jadi saya rasa tetap aware, tetap melihat bagaimana possible alternate ways ya, supaya jangan sampai terjadi benar-benar tidak ada pasokan gitu. Nah, itu kan yang paling dikhawatirkan menurut saya. Oke, kebijakan jangka pendek, menengah, jangka panjang yang harus hati-hati dilakukan itu ya. Baik Pak Bambang Patijaya dan Bu Aisyah Rahbini, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.